Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Regina Adisti Berliana, Notar 2002308 dari kelas MTJ 1.9. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil PPT saya, yaitu mengenai materi biaya operasional kendaraan. Yang pertama saya jelaskan yaitu pengertiannya. Biaya operasional kendaraan didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Pengertian biaya ekonomi terjadi di sini adalah biaya yang sebenarnya terjadi. Komponen biaya operasional kendaraan biasanya dibagi dalam dua kelompok, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau standing cost. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari biaya tersebut. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah capital cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan pada saat awal dioperasikan sistem angkutan umum. Biaya tetap tergantung dari waktu dan tidak terpengaruh dengan penggunaan kendaraan. Di sini saya mengambil komponen dari biaya tetap. Salah satu komponen dari biaya tetap, yaitu penyusutan kendaraan. Penyusutan adalah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, penyusutan atau dalam bahasa Inggris, depreciation yaitu mengubah biaya asli aset tetap seperti pabrik, peralatan, dan mesin produksi untuk mengeluarkan biaya selama masa manfaat aset tetap yang diharapkan. Biaya penyusutan mempengaruhi nilai perusahaan karena akumulasi penyusutan yang ditunjukkan untuk setiap aset mengurangi nilai buku dalam laporan keuangan. Beban penyusutan juga berdampak pada hasil bersih, karena mereka diperlakukan sebagai beban dalam laporan keuangan. Penyusutan merupakan suatu nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama umur aset yang digunakan atau aset yang dapat disusutkan. Penyusutan adalah suatu bentuk penyesuaian harga suatu aset secara terus-menerus untuk mencerminkan penurunan kemampuan suatu aset karena penurunan nilai, kualitas, dan kuantitas. Dengan kata lain, metode penyusutan adalah alokasi biaya atau sebagian besar biaya suatu aset selama masa manfaat aset tersebut. Jumlah yang dapat diamortisasi adalah selisih antara harga beli dan nilai residu atau nilai aset pada akhirnya masa manfaatnya. Setiap perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan metode yang akan digunakan untuk mempengaruhi tingkat biaya penyusutan. Yang selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Harry S.E. MSI pada tahun 2011 nomor 168, yaitu penyusutan adalah distribusi periodik dan sistematis dari biaya suatu aset selama periode yang berbeda yang mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Yang kedua, menurut Dwi Martani pada tahun 2012 nomor 313, yaitu penyusutan adalah metode mengalokasikan biaya perolehan aset tetap untuk secara sistematis mengurangi nilai aset selama masa manfaat aset. Yang ketiga yaitu menurut Skousen et al. Pada tahun 2005 nomor 104. Penyusutan adalah sistematis dari biaya perolehan aset selama periode yang berbeda yang mendapat manfaat dari penggunaan aset. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menurut Hongred et al. Pada tahun 1997 nomor 505, yaitu penyusutan adalah alokasi biaya aset tetap untuk biaya selama periode waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor penyusutan. Yang pertama yaitu biaya perolehan. Biaya akuisisi atau total biaya modal adalah faktor utama dalam menentukan penyusutan. Biaya penyusutan dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan sebelum aset siap digunakan. Biaya ini termasuk yang pertama yaitu harga pembelian suatu aset, yang kedua biaya transportasi atau pengiriman,
yang ketiga biaya instalasi, yang ketiga biaya cukai, dan yang terakhir yaitu biaya instalasi. Nomor 2, yaitu perkiraan umur ekonomis aktiva. Faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan ketika menghitung biaya penyusutan adalah umur ekonomi suatu aset. Biaya penyusutan kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat lebih lama dan sebaliknya. Usia ekonomi ini dapat dinyatakan sebagai jumlah unit yang diproduksi atau periode seperti seminggu, bulan, atau tahun. Faktor yang ketiga yaitu perkiraan nilai residu aset. Nilai sisa aset atau nilai residu aset adalah nilai yang dapat direalisasikan jika aset dijual atau tidak lagi digunakan pada akhir estimasi masa manfaat. Jika perusahaan menggunakan aset ini sampai menjadi usang dan tidak lagi menawarkan keuntungan, dapat diasumsikan bahwa aset atau aset tidak lagi memiliki nilai residu atau nilai sisa lagi. Namun, jika perusahaan mengganti asetnya setelah masa manfaat yang relatif singkat dan aset tersebut masih dapat digunakan kembali, maka nilai residu atau nilai sisa aset tersebut akan relatif masih tinggi. Yang selanjutnya yaitu contoh dan cara menghitung penyusutan. Ada beberapa metode cara menghitung penyusutan ini. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Secara umum, perusahaan menggunakan metode straight line method ini untuk menghitung depresiasi aset yang ada. Metode ini sering digunakan karena penerapannya yang praktis, aset disusutkan dengan jumlah penyusutan yang sama di setiap periode. Dan metode garis lurus ini pun terbagi menjadi dua, yaitu pertama perhitungan menggunakan nilai residu. Cara perhitungan ini memakai rumus buka kurung, harga perolehan dikurang nilai residu, tutup kurung, dibagi umur ekonomis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 2 Februari 2001 dengan harga 350 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai residu 100 juta. Besar penyusutan per tahunnya yaitu, buka kurung, 350 juta ribu dikurang 100 juta ribu tutup kurung dibagi 4 tahun sama dengan 62 juta 500 ribu. Yang selanjutnya yaitu perhitungan tanpa nilai residu. Perhitungan berikutnya menggunakan rumus harga perolehan dibagi umur ekonomis. Misalnya, suatu perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta ribu pada tanggal 30 Maret 2004. Mesin tersebut diperkirakan tak akan mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi sampai 6 tahun. Artinya, masa penyusutan mesin per tahun yaitu 300 juta dibagi 6 tahun, sama dengan 50 juta. Yang selanjutnya atau metode kedua, yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Cara menghitung penyusutan aktiva yang kedua adalah metode saldo menurun ganda. Metode ini dipakai untuk mengkalkulasikan biaya penyusutan pada mesin produksi. Ini karena performa mesin umumnya bagus pada awalnya, tetapi cenderung menurun saat mendekati masa akhir pemakaian. Metode saldo menurun ganda menggunakan rumus perhitungan buka kurung harga perolehan dibagi umur ekonomis tutup kurung dikali 2. Contohnya, PT Sinar membeli mesin produksi seharga 250 juta pada tanggal 15 April 2006. Mesin tersebut diperkirakan tak mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi selama 8 tahun. Beban penyusutan per tahun dari mesin itu yaitu penyusutan akhir tahun pertama sama dengan buka kurung 250 juta dibagi 8 tahun dikali 2 sama dengan 60 juta 500 ribu. Penyusutan akhir tahun kedua sama dengan
187.500 juta dibagi 8 tahun, tutup kurung dikali 2, sama dengan 46.875.000 juta. Metode ketiga yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of years digits method. Sama halnya dengan metode saldo menurun. Metode ketiga ini biasanya dipakai sebagai cara menghitung penyusutan pada mesin produksi. Namun, rumus yang digunakan sangat berbeda, yaitu buka kurung harga perolehan dikurang harga residu, tutup kurung, dikali buka kurung N dibagi N per buka kurung N ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung ditambah buka kurung N dikurang 2 tutup kurung ditambah seterusnya. Huruf N dalam rumus ini menggambarkan usia ekonomis dari aktiva. Misalnya, umur ekonomis dari sebuah mesin produksi adalah 6 tahun. Artinya, angka di bawah pecahan mewakili total dari usia ekonomis mesin. Angka penyebut yang dipakai ialah 6 ditambah 5, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, sama dengan 21. Metode yang keempat, atau yang terakhir, yaitu metode unit produksi atau units of production method. Dalam metode ini, nominal dari penyusutan yang dikeluarkan pada masa tertentu mempunyai nilai proporsional. Nilai tersebut seimbang dengan kapasitas produksi dibandingkan dengan perkiraan kapasitas produksi maksimal selama usia ekonomis aset. Metode unit produksi banyak dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan sisa usia dari aktiva mereka. Rumusnya yaitu buka kurung, harga perolehan dikurang harga residu, tutup kurung, dikali, buka kurung, pemakaian dibagi kapasitas maksimal, tutup kurung. Sebagai contoh, PT Makmur Maju membeli mobil keluaran terbaru untuk operasional pada 20 November 2015. Mobil tersebut memiliki harga 400 juta dan dibayar secara tunai. 4 tahun kemudian, perusahaan bermaksud menjual mobil dengan harga 100 juta. Mobil yang dibeli dapat menempuh jarak sampai 100.000 km. Namun, mobil itu sekarang telah menempuh jarak 50.000 km selama pemakaian. Biaya penyusutannya yaitu buka kurung 400 juta dikurang 100 juta tutup kurung dikali 50.000 km dibagi 100.000 km tutup kurung sama dengan 150 juta. Yang kedua yaitu biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tidak tetap sering juga disebut sebagai biaya variabel atau variable cost, karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil yang diproduksi. Baiklah, di sini saya mengambil satu komponen dari biaya tidak tetap, yaitu pemakaian BBM. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi. Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah pusat bertindak sebagai pemegang kuasa pertambangan. Selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut John Bergendah pada tahun 2007. Bensin adalah campuran kompleks dari banyak jenis senyawa organik dengan berbagai aditif yang menyediakan bahan bakar mobil yang sesuai. Ini diproduksi melalui operasi penyulingan dari minyak mentah yang merupakan campuran alami dari banyak hidrokarbon berbeda yang ditemukan di reservoir bawah tanah di beberapa bagian dunia. Yang kedua yaitu menurut Thorsten Kaldsmith dan Olaf Dutschke pada tahun 2012, yaitu bensin adalah fraksi distilat tengah atau middle distillate fraction dari minyak mentah yang dicampur dengan beberapa senyawa hidrokarbon.
dan polimer lainnya. Semula, bensin merupakan produk sisa proses penyulingan yang digunakan untuk memproduksi minyak tanah dari minyak bumi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya BBM. Yang pertama yaitu ukuran kendaraan. Rata-rata pemakaian BBM meningkat hampir sebanding dengan berat kendaraan. Yang kedua, cara mengemudi. Semakin cepat mengemudi, semakin tinggi pemakaian BBM, begitu sebaliknya. Yang ketiga, kondisi kendaraan. Semakin tua kendaraan, semakin tinggi pemakaian bahan bakar minyaknya. Yang keempat, cuaca dan ketinggian. Yang kelima, tingkat pengisian. Yang keenam, permukaan jalan. Permukaan jalan yang buruk menyebabkan pemakaian BBM yang lebih banyak dengan kendaraan yang melaju di permukaan jalan yang rata. Yang ketujuh, kecepatan kendaraan. Semakin cepat kendaraan tersebut, semakin boros pemakaian bensin. Dan yang terakhir, yaitu kedelapan, pemakaian oli mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dan cara menghitung pemakaian BBM. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimasukkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Bensin merupakan cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Umumnya, kendaraan di Indonesia saat ini menggunakan beberapa pilihan jenis bahan bakar Pertamina untuk motor bensin antara lain Premium dan Pertamax. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu cara menghitung pemakaian BBM. Yang pertama, isi tangki bahan bakar sampai full dan catat berapa kilometer di odometer atau penunjuk jarak tempuh yang kita sebut A. Yang kedua, gunakan kendaraan seperti biasa atau seperti sehari-hari. Yang ketiga, isi bahan bakar sampai full dan catat berapa liter atau kita sebut angkanya itu F, dan catat berapa kilometer di odometer atau penunjuk jarak tempuh yang kita sebut B. Rumusnya yaitu buka kurung B dikurang A tutup kurung dibagi F sama dengan hasil, dan hasilnya itu kilometer per liter pastinya. Yang kita ketahui A sama dengan 2000 km, B sama dengan 2200 km, F sama dengan 20 liter. Lalu kita masukin ke dalam rumusnya menjadi buka kurung 2200 dikurang 2000 tutup kurung dibagi 20 sama dengan 10 atau 10 km per liter. Jadi, rata-rata penggunaan kendaraan sehari-hari adalah 1 liter menempuh jarak 10 km. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau yang lainnya, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.